Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Maxlen, guru, sahabat, teman seperjuangan. Yang saya hormati Ketua KPRI Bung Sastro, pimpinan besar kami. Yang saya hormati Bung Sunar, Ketua Umum Kasbi. Yang saya hormati Kang Hermawan, Ketua Konfederasi Serikat Nasional. Yang saya hormati Kawan Martin, Ketua Kesatuan Perjuangan Rakyat, ada di dalam. Yang saya hormati pimpinan Serikat Mahasiswa Indonesia. Yang saya hormati Ketua Museum Multatuli, Bapak Ubay, ada. Juga yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Harian DKJ, Bapak Bambang, mudah-mudahan sudah hadir bersama kita. Juga yang saya hormati Bapak Ibu, para hadirin, peserta, terima kasih sudah mau hadir memenuhi undangan kami. Juga teman-teman panitia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul mengikuti peringatan 1 abad kelahiran Pramudia Anantatur. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini diselenggarakan oleh 9 organisasi, antara lain ada Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, ada Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Kampus (SPK), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Solidaritas.net, dan Koreksi.org. Kami ucapkan terima kasih atas animo dan minat yang tinggi dari Bapak Ibu rekan-rekan untuk menghadiri acara ini. Kami ucapkan permohonan maaf bagi rekan-rekan yang tidak dapat hadir karena terbatasnya daya tampung gedung ini. Gedung ini hanya menampung sekitar 240 orang dan ruangan lobi sekitar 100 sampai 150 orang, sementara yang berencana hadir sebanyak 500 orang. Jadi kami mohon maaf kalau ada sebagian di antara teman-teman di luar yang tidak bisa untuk ikut hadir di dalam. Atas hal tersebut, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu juga kami sampaikan kegiatan ini juga kami siarkan di channel media sosial, di YouTube, Instagram. Mudah-mudahan sinyalnya tidak ada gangguan di ruangan ini. Kemudian mewakili panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu terselenggaranya kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta, Pak Bambang, terima kasih sudah membantu memfasilitasi. Kepada Kepala UPPKJ Taman Ismail Marzuki, Pak Arif, juga terima kasih sudah membantu memfasilitasi ke tempat ini. Kepada Ibu Dolo juga yang sudah membantu. Kemudian kepada teman-teman dari Yayasan Kurawal, teman-teman dari Tren Asia, dan semua teman-teman yang sudah banyak membantu sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati 1 abad Pramudia. Berarti sudah 100 jejak langkah Pramudia di bumi manusia. Kisah panjang seorang maestro sastra dengan karya-karya pemberontakan. Menulis adalah kerja pemberontakan. Begitu kira-kira kata Albert Camus. Dan Pramudia melakoni itu sepanjang hidupnya, baik dirinya sendiri maupun karya-karyanya. Sejarah Pramudia adalah sejarah pemberontakan. Lahir di ujung kekuasaan Belanda, sepedanya pernah dirampas Jepang. Di penjara Belanda di Bukit Duri sewaktu agresi militer. Diterungku Orde Lama karena buku Hokiau di Indonesia. Dibuang ke Pulau Buru semasa Orde Baru. Dan menjadi saksi runtuhnya Soeharto yang didongkel anak-anak muda. Tokoh-tokoh fiksinya adalah pemberontak. Arok, Wiranggaleng, Minke, Hardo, Samaan, hingga gadis pantai adalah tipe-tipe pemberontak. Mereka berjuang demi cita-cita dan idealisme. Banyak di antara mereka yang kalah. Perjuangan memang bukan berarti kemenangan, tapi mewujudkan apa yang diinginkan. Saya terkesan
dengan di tepi Kali Bekasi. Dalam novel itu, kaum miskin kota diangkat derajatnya sebagai tulang punggung kekuatan Republik menghadang agresi militer Belanda. Epos ini oleh Pramudia disebut sebagai revolusi jiwa, dari jiwa jajahan menjadi jiwa merdeka. Bung Maxlen yang saya hormati, apa yang juga penting dari karya Pramudia adalah kelahiran kembali Nusantara. Arus balik memperlihatkan kepada kita tentang proses bangsa ini untuk menjadi modern. Semua itu terjadi pada era Majapahit. Proses itu terhenti setelah Majapahit runtuh. Melihat dari sebab keruntuhan Majapahit, selain karena masalah politik, penyebab lain yang tak kalah penting adalah berhentinya inovasi terhadap budaya unggul yang pernah diserap. Pada periode awal, Majapahit begitu gigih melakukan pembaharuan, sehingga bisa mengembangkan teknologi perkapalan dan persenjataan. Tetapi perkembangan itu terputus di tengah jalan, tak mampu melaju pada proses revolusi industri sebagaimana di Inggris. Eropa sendiri yang awalnya lebih terbelakang bila dibandingkan Nusantara dan Tiongkok, pelan-pelan menyusun bahkan kemudian melakukan lompatan jauh ke depan. Mereka berkembang pesat dalam inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Setelah mesin uap ditemukan, Eropa tak terbendung lagi. Saat negeri-negeri di Asia terpuruk, Eropa tampil sebagai imperium baru. Mereka awalnya menyerap budaya unggul dari Asia, kemudian terus-menerus mengembangkannya dan tumbuh menjadi negeri maju seperti sekarang. Pasca kelahiran kembali atau kebangkitan kembali, Eropa melakukan revolusi pemikiran. Mereka membuka cakrawala pemikiran seluas mungkin. Rasionalisme dijunjung tinggi, zaman Renaissance menandai periode otonomi dan kedaulatan berpikir, melakukan eksplorasi gagasan, kebebasan bereksperimen dalam mengembangkan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Saat itulah budaya unggul yang pernah ada dari berbagai belahan dunia yang merentang dari Yunani sampai Tiongkok diambil oleh Eropa untuk kemudian dikembangkan. Ada dua titik kunci di sana, kebebasan berpikir dan eksperimen. Itulah keunggulan mereka, bahwa kemudian keunggulan tersebut digunakan untuk menaklukkan bangsa lain dalam wujud imperialisme dan kolonialisme, itu yang harus dibuang. Pasca Perang Dunia Kedua, keunggulan pasca Renaissance mulai diikuti oleh negara-negara Asia, terutama Jepang dan Tiongkok. Jepang yang luluh lantak pasca bom atom di Hiroshima dan Nagasaki bisa bangkit kembali melalui proses Renaissance. Pertama-tama mereka menerjemahkan semua buku asing ke dalam bahasa Jepang. Lewat penerjemahan ini, mereka kemudian mempelajari berbagai gagasan modernisasi dari manapun. Kunci kebangkitan Jepang sama, kebebasan berpikir dan eksperimen. Lewat itu, Jepang tumbuh menjadi negara maju. Pun Tiongkok sempat tersiok-siok pada era Mao yang masih harus fokus pada konsolidasi politik pasca revolusi. Tiongkok sekarang bisa tumbuh menjadi negara modern terbesar di dunia. Mereka mulai menyalip Jepang, Eropa, Amerika lewat inovasi yang luar biasa. Saat ini barang-barang made in Tiongkok hampir ada di semua rak toko berbagai negara, dari mainan sampai produksi industri tinggi. Proses inilah yang tersiok-siok di Indonesia. Apa mau dikata, kita perlu membangkitkan kembali proses Renaissance itu. Dengan begitu harus bergerak kembali dari selatan ke utara. Dari tokoh-tokoh fiksinya, Pramudia adalah pemberontak yang keras kepala. Maaf, di luar tokoh-tokoh fiksinya maksudnya. Dialah yang berada di garis paling depan melawan humanisme universal. Sebagai anggota kebudayaan rakyat, dia teguh memperjuangkan realisme sosialis. Di lingkaran PKI sendiri, Pramudia memberontak terhadap keputusan partai untuk menjalankan aksi sepihak. Kita memperingati perlawanan itu. Mungkin sekarang perlawanan itu padam. Organisasi massa tak berdaya menghadapi dinamika politik. Lemas, loyo. Oleh karena itu kita butuh Pramudia untuk kembali menyalakan api perlawanan. Seperti kata Hardo dalam tokoh dalam perburuan, sesungguhnya kita harus bebas dari satu-satunya ikatan mendaki ke atas. Salah satu kekurangan kita hari ini adalah persatuan. Dalam hal ini kita lama memunggungi Pramudia. Kita masih sering terjebak dalam ego sektoral dan ego eksistensial. Padahal dalam karya-karya Pramudia menekankan pentingnya persatuan. Dalam Arab Dedes, Pramudia menyebut 4 kaki nadi. Sebuah perjuangan membutuhkan 4 kaki nadi. Uang, senjata, ideologi, dan front persatuan. Sementara itu, kita lebih suka terpecah-pecah dan jalan sendiri-sendiri. Hari ini kita berkumpul dalam acara Seabad Pramudia bukan sekedar untuk bernostalgia tentang sosok sastrawan kelahiran Blora.
Kita berkumpul untuk mengambil kembali keberanian Pramudia dalam menghadapi segala bentuk penindasan. Kita berkumpul untuk menggali kembali semangat sang pemula. Kita bertemu saat ini menjangkarkan api pemberontakan Pramudia dalam diri kita. Terima kasih, hidup rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.